Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pemburu Kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Bagi Sobat Pemburu Kisah yang belum subscribe, silakan untuk subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah kami selanjutnya. Dan pada malam hari ini tentunya kami sudah menyiapkan satu buah kisah. Kisah ini kami dapatkan dari Mas Rudi, ya Kang Surya ya? Ya, ini cerita yang dialami oleh orang tuanya sebenarnya Pak Zaid. Oh, orang tuanya Mas Rudi ya. Nah, kisah ini sangat menarik sekali karena ada unsur keunikan ya Kang ya, di sini ya. Nah, kisah apa ini Kang yang akan dikisahkan untuk Sobat Pemburu Kisah? Ya, ini dialami oleh bapaknya Mas Rudi ya, karena memang bapaknya Mas Rudi ini salah satu orang yang memang suka mengumpulkan barang-barang unik. Jadi bapaknya ini mengalami kejadian yang ya cukup menarik sebenarnya, walaupun terkesan menyeramkan juga. Tapi bagi Mas Rudi, cerita bapaknya ini adalah sesuatu yang sangat aneh dan sampai sekarang masih belum tahu terjawab seperti apa sih penyebabnya, itu seperti apa, belum tahu Mas Rudi. Ya, dan ini terjadi di tahun berapa Kang? Masih baru saja Pak, jadi pas zaman corona kemarin di tahun 2020. Oh, 2020 ya. Iya. Ya, bagaimana kisah selanjutnya? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk Sobat Pemburu Kisah. Ya, terima kasih Pak Jack. Jadi cerita ini bermula ketika bapaknya Mas Rudi ini kebetulan mendapatkan tawaran, karena Mas Rudi dan keluarganya ini kan tinggal di daerah Malang, di daerah Dampit tepatnya. Jadi di sana itu terkenal ada kesenian Pak Jack, kesenian bantengan. Jadi kalau teman-teman yang di Malang mungkin banyak yang paham ya kesenian bantengan seperti apa. Jadi ya kayak mungkin kalau lihat di teman-teman yang lain itu kan bisa sampai kesurupan katanya. Saya sendiri belum pernah mengikuti dari awal sampai akhir Pak Jack, tapi ya beberapa kali melihat itu memang sesuatu yang sangat unik. Konon ceritanya bantengan itu identik dengan ya istilahnya orang-orang yang punya kemampuan olah kanuragan sekaligus pertunjukan seni yang memiliki banyak makna di dalamnya, dan itu sudah merupakan salah satu kesenian tradisional yang sangat terkenal kalau di Malang itu Pak Jack. Nah, cerita itu bermula ketika bapaknya Mas Rudi ini mendapatkan tawaran. Jadi tawarannya itu bukan untuk mengadakan pertunjukan bantengan atau apa gitu. Penawarannya sederhana. Jadi bapaknya Mas Rudi ini kan suka mengumpulkan barang-barang unik, termasuk suka mengoleksi benda-benda pusaka, jadi kayak keris dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ada penawaran salah satu tetangganya. Ya, mereka kan mungkin paham bapaknya Mas Rudi ini suka mengoleksi barang-barang unik. Jadi mereka itu punya salah satu alat sarana untuk memainkan bantengan yang konon katanya alat itu umurnya sudah cukup lama. Jadi bentuknya seperti kendang Pak Jack. Jadi kendang itu sudah turun-temurun dari orang tuanya, orang-orang yang bermain bantengan itu sampai diturunkan kepada anaknya. Tapi karena mungkin ya kondisinya sudah tidak layak lagi untuk digunakan bermain bantengan, karena mungkin ya sudah kayunya sudah mulai lapuk dan lain sebagainya. Terus juga sekarang sudah banyak alat-alat yang untuk pertunjukan itu kan pinginnya mereka itu tampil barang-barangnya itu cukup bagus, terus juga bersaing dengan ya istilahnya alat musik tradisional lainnya. Jadi mereka itu merasa waduh, alat ini katanya terlalu kuno, jadi kalau dipajang istilahnya dia buat main gitu itu rasanya kayak agak berbeda gitu dari penampilan saja. Padahal menurut bapaknya Mas Rudi kondisinya itu bunyinya masih sangat bagus, istilahnya kalau dibandingkan dengan buatan yang sekarang masih lebih bagus barang itu. Tapi karena memang sudah penampilannya tidak semenarik dulu lagi, pengen di repair, tapi mereka tidak tahu yang bagus itu seperti apa. Kayunya juga kondisinya masih sudah berbeda, walaupun kondisinya masih bagus tapi catnya sudah terkelupas. Akhirnya mereka, Pak, Bapak mau tak ini kalau istilahnya dibuat pajangan gitu, ditaruh di rumahnya, karena tetangganya Mas Rudi ini tahu kalau di rumahnya Mas Rudi itu banyak sekali barang-barang kuno yang memang dipajang, walaupun secara fungsi katanya sudah nggak bisa dipakai, tapi dari segi kayak usia gitu katanya cukup tua-tua. Akhirnya bapaknya Mas Rudi menyetujui dan ya sudah, saya ganti, minta harga berapa, harganya sekian, nggak bisa kurang ya boleh aja Pak, tapi ya ini sebenarnya buat nambahi untuk beli alat-alat yang baru. Oh ya sudah, akhirnya
dibelilah alat itu, dan uang yang didapatkan itu dipakai oleh orang-orang komunitas Bandengan itu untuk membeli alat baru. Nah, begitu menerima barang itu sebenarnya ada perkataan dari orang-orang yang menjual itu Pak Jack. Mereka sempat bilang, Pak, sebenarnya alat ini bukan hanya karena sudah jarang dipakai, terus teman-teman juga istilahnya nggak nyaman dengan alat ini karena mungkin mereka pingin alat-alat yang lebih baru. Ada satu lagi, semenjak penabuh kendangnya ini sudah pensiun, sudah sepuh, nggak mau nabuh lagi. Ini kalau ada anak-anak yang sekarang menggantikan, tiap kali nabuh kendang ini selalu ada yang kesurupan. Jadi memang kalau teman-teman sering tahu ya, istilahnya pernah nonton Bandengan, memang ya kalau ada seni hiburan tradisional itu terkadang itu sampai penontonnya ada yang kesurupan Pak Jack. Dan itu suatu yang wajar, baik itu kuda kepang atau kegiatan lain pun kalau di area Jawa Timur, Pulau Jawa dan Indonesia pada khususnya nggak jauh-jauh dengan hal-hal seperti itu, karena memang olah seni, terus olah kanuragan dan juga olah mistis itu selalu ada katanya. Akhirnya bapaknya Mas Rudi kan bayangannya yang mempunyai yang cerita itu, harapannya kalau memang nggak keberatan dibeli saja, tapi kalau keberatan ya nggak apa-apa. Tapi karena bapaknya Mas Rudi itu seneng dengan hal seperti itu, malah tambah seneng Pak Jack. Loh, justru itu nggak apa-apa, kalau memang ini ada sesuatu yang awalnya nggak apa-apa, saya beli. Akhirnya ya seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Rudi bahwa bapaknya sudah setuju dengan alat itu, jadi dibeli. Padahal ya bapaknya itu nggak pernah cerita ke Mas Rudi dan istilahnya ibunya Mas Rudi, karena kebetulan Mas Rudi kan sudah beda rumah dengan bapaknya, jadi nggak pernah cerita kalau beli kendang itu. Katanya kalau kendang itu ditabuh itu selalu ada penonton yang kesurupan Pak Jack. Akhirnya ya sudahlah, dibeli aja, toh kendangnya kan juga nggak ditabuh, istilahnya ya disimpan saja, dikoleksi saja oleh bapaknya Mas Rudi. Karena kebetulan memang ya itu tadi seperti dijelaskan bapaknya Mas Rudi ini suka mengkoleksi barang-barang seperti itu, karena mungkin ya istilahnya orang tua yang dari mudanya itu suka mengoleksi barang-barang unik, ya dibeli, malah yang mengandung unsur mistis itu malah tambah disukai. Hingga akhirnya lambat laun barang itu ditaruh di rumahnya bapaknya Mas Rudi, tidak terjadi apa-apa Pak Jack. Tapi memang beberapa hari kemudian Mas Rudi kan mampir, istilahnya ya sowan ke rumahnya bapaknya. Ya beberapa kali memang dia kadang-kadang sebulan sekali atau sebulan 2 kali ya mengunjungi bapaknya. Mas Rudi dengan keluarganya juga datang ke sana. Awalnya Mas Rudi tidak menyadari kalau di area ruang tamu sama ruang tengah bapaknya itu ada barang baru, karena ya waktu itu katanya hanya ditaruh di sudut karena bapaknya Mas Rudi ini masih belum punya tempat. Biasanya kalau habis beli barang-barang gitu Pak Jack, biasanya beli kayak meja atau kayak tempat sendiri gitu, barang itu ditaruh di sana. Terus bapaknya Mas Rudi mungkin juga bingung, ini barang ini cocoknya ditaruh di mana ya, karena memang bentuknya agak besar dibanding dengan barang-barang yang lain seperti kayak guci atau mungkin lampu tua atau mungkin benda-benda pusaka seperti keris dan lain sebagainya. Jadi masih belum dipajang, hanya ditaruh di sudut rumah. Mas Rudi datang ke sana. Nah, Mas Rudi ini kan punya anak yang masih kecil Pak Jack, masih berusia 2 tahunan. Nah, pada waktu datang ke sana ini ya anaknya Mas Rudi ini nggak pernah berhenti-hentinya melihat benda itu, padahal Mas Rudi tidak pernah peduli karena dia anggap wah ini mungkin barang yang belum, istilahnya entah barang apaan ini, nggak tahu Mas Rudi, karena memang benda itu ditaruh di pojok di sudut. Tapi anaknya Mas Rudi itu kayaknya ya arahnya melihat ke situ saja. Mas Rudi masih belum menyadari, bahkan istrinya juga nggak menyadari ini si kecil itu kok lihat ke situ aja, tapi juga nggak ngomong apa-apa anaknya, hanya melihat saja. Sampai akhirnya ketika menjelang mau pamit pulang, kondisi rumah masih tetap seperti itu. Bapaknya Mas Rudi lagi ada keperluan keluar, ibunya juga masih di belakang bersama istrinya Mas Rudi. Nah, Mas Rudi ini lagi santai di ruang tamu. Anaknya itu juga duduk diam, istilahnya ya mainan gadget gitu aja. Tapi kayaknya nggak seperti biasanya Pak Jack. Suasananya itu di dalam rumah itu kayak, katanya Mas Rudi itu hawanya udah agak berubah gitu. Jadi dia tidak menyadari apa-apa. Tahu-tahu ada bunyi suara kendang itu berbunyi sendiri Pak Jack, dung gitu. Mas Rudi noleh, dikira mungkin ini ada apa kok suara kendang ini. Dia dilihat nggak ada apa-apa ya, mungkin kendang itu bunyi sendiri. Mas Rudi cuma nyariin kira-kira ini apa sih yang bunyi. Dia masih nggak menyadari. Baru setelah tidak menemukan barang yang berbunyi tadi, Mas Rudi kira-kira ini mungkin
ada sesuatu, tapi mana barangnya ya, apakah kendang yang di pojok itu atau bukan, tapi kayaknya bukan, wong itu kendangnya kayaknya kondisinya rusak. Karena dia tidak merasakan apa-apa, ya sudah, akhirnya pamit pulang. Sampai akhirnya setelah kunjungan itu, bapaknya Mas Rudi itu beberapa hari kemudian itu telepon, kamu punya kenalan orang pintar lah. Loh, kenapa Pak? Ya enggak apa-apa, ini loh, di rumah ini beberapa hari ini kok sering ada kejadian aneh gitu. Maksudnya ya itu, kadang-kadang lampu padam sendiri tapi nyala lagi, televisi juga padam sendiri kadang-kadang nyala lagi, terus ada banyak hal-hal yang aneh gitu. Lah bapak sendiri masa nggak paham? Kan biasanya bapak tahu, kata Mas Rudi, karena Mas Rudi memang tahu bapaknya ini kayak sedikit paham dengan hal-hal seperti itu Pak Jack. Dia tidak memahami kenapa bapaknya waktu itu kok hanya justru meminta dia untuk mencari orang yang pintar gitu. Ya sudah, kontak aja teman-temannya bapak. Oh ya sudah soalnya bapak tadi malam sering mimpiin anak kamu, dia mimpiin cucunya gitu. Oh gitu, ya sudah Pak, coba sih anak saya baik-baik saja kok, nggak ada kendala apa-apa, nggak sakit juga. Oh ya sudah, barangkali kalau ada apa-apa nanti hubungi bapak ya. Oh ya gitu. Jadi Mas Rudi aneh, emang kenapa ya bapak ini kok mimpiin anakku terus, kok mimpiin cucunya terus. Jadi akhirnya Mas Rudi hanya cuek aja karena merasa ya mungkin kangen, kemarin baru disamperin, mungkin pengen disamperin lagi. Nggak berapa lama kemudian bapaknya itu beberapa hari lagi itu ngontak Mas Rudi, aku mimpiin anakmu lagi. Nah kayaknya dia itu mengaku Pak Jack, kayaknya ini ada sesuatu, istilahnya ya di rumah ini semenjak aku mendapatkan barang itu, di rumah ini kondisinya agak aneh, dan tiap malam itu aku selalu mimpiin anakmu, katanya gitu. Loh emang ada apa? Akhirnya Mas Rudi diminta datang di hari Minggunya, waktu Mas Rudi libur itu dia datang ke sana, ke rumahnya bapaknya itu cerita. Dia akhirnya mengaku, kemarin itu aku beli barang ini, ceritanya itu seperti ini. Katanya barang ini dijual karena anak-anak komunitas Bandengan itu sudah nggak ada yang mau make. Terus kalau ada yang make itu selalu ada penonton yang kesurupan. Ya sebenarnya kesurupan itu daya tariknya Bandengan supaya rame, tapi kadang-kadang ya juga kadang-kadang mereka bisa mengendalikan, tapi sesekali juga nggak bisa terkendali gitu Pak Jakarta. Akhirnya, lah terus barang itu apa Pak? Lah ini kendang ini. Mas Rudi baru sadar waktu pertama kali datang ke sana itu anaknya ngeliatin benda itu terus. Sampai akhirnya bapaknya melanjutkan ceritanya. Lah terus setelah aku beli barang ini, kondisi di rumah itu ya sering kali kejadian aneh. Kadang-kadang lampu mati, TV mati sendiri. Terus yang paling parah, kemarin itu istrinya bapaknya Mas Rudi, ibunya Mas Rudi itu sempat masak di dapur Pak Jack. Terus ketemu sama bapaknya minta makan. Bapaknya Mas Rudi minta makan. Bu, makan apa? Oh iya ini sudah hampir selesai masaknya. Habis itu disiapkan sama ibunya Mas Rudi. Tapi nggak lama kemudian bapaknya Mas Rudi itu keluar dari kamar dan nanyakan hal yang sama. Bu, makan apa? Loh, tadi bapak bukannya nanya. Loh, aku nggak nanya. Lah tadi yang manggil di belakang saya itu siapa? Loh, bukan aku. Jadi seolah-olah ada mengalami dua kejadian yang aneh itu Pak Jack. Ibunya itu melihat suaminya itu sepertinya ya 2 kali bertanya hal yang sama. Dan yang paling sering terjadi adalah bapaknya Mas Rudi itu tiap malam itu ngimpiin cucunya, anaknya Mas Rudi. Jadi Mas Rudi sendiri tidak tahu menahu ada hal apa ini, dan dia juga tidak merasa ini kemarin saya kesini sama anak saya memang dia ngeliatin itu aja. Sampai akhirnya bapaknya itu menjelaskan, kalau misalkan ada apa-apa, anakmu sakit atau apa, cepat kabari bapak ya. Ya Pak, tidak ada apa-apa, cuman aku kok merasa aneh, aku terus mimpi sama anakmu terus gitu, entah ada apa dengan anaknya. Sampai akhirnya katanya Mas Rudi, bapaknya Mas Rudi itu gelisah karena hampir tiap malam itu mimpi cucunya terus, karena merasa tidak nyaman dengan kondisi yang ada. Terus di rumah itu juga sering kejadian, bapaknya Mas Rudi juga sering komunikasi dengan orang pintar, tapi ya jawabannya ya hanya sederhana, bisa jadi sampean habis beli barang itu Pak. Ya sudah, kalau enggak
saya nggak tahu solusinya, tapi yang penting coba sih barang itu nggak ditaruh di rumah ini, atau kalau enggak siapa yang mau dikasihkan saja, nggak usah dibeli, jadi nggak usah dijual. Jadi akadnya itu bukan dijual lagi, tapi dikasihkan atau dihibahkan gitu aja. Akhirnya lama kelamaan bapaknya Mas Rudi menuruti. Dia itu ya istilahnya awalnya mau mengembalikan ke anak-anak apa yang teman-temannya komunitas Bandengan itu, tapi ya juga mereka, waduh Pak, lah terus kita taruh juga kita buat apa gitu. Sampai akhirnya mereka menyarankan, ya sudah gini aja Pak, kalau memang barangnya enggak mau, nanti saya carikan orang yang barangkali bersedia, kalau syukur-syukur mau ngerawat gitu. Akhirnya nggak lama kemudian Pak Jack ada kenalan dari luar kota gitu yang bersedia, ya istilahnya suka lah barang-barang seperti itu, sama dengan bapaknya Mas Rudi juga, bahkan juga komunitasnya juga hampir sama, bersedia barang itu dibawa. Istilahnya ya sudah, akadnya bukan dijual lagi, tapi ya dikasihkan saja sesuai dengan anjuran dari temannya tadi. Dan setelah barang itu dibawa, dan memang benar kondisinya di rumah itu ya baik-baik saja, aman-aman saja, dan bapaknya Mas Rudi juga nggak ngimpi yang aneh-aneh tentang cucunya gitu. Dan ketika Mas Rudi sempat nanya ke anaknya, adik lihat apa sih waktu di sana, kok ngeliatin pojokan terus? Ya anak kecil itu cuma bilang, enggak, di situ tadi ada mbah-mbah yang megangi kendang. Mbah-mbah kayak gimana? Ya mbah tua gitu aja. Jadi anaknya itu ngeliat kayak ada sosok orang tua di situ senyum-senyum ngeliatin dia sambil, ya istilahnya posisinya di belakangnya kendang yang di pojokan rumah itu Pak Jack, di halaman tengah di ruang tengah rumah itu. Akhirnya ya setelah barang itu dipasrahkan ke orang lain, ya Mas Rudi infonya bapaknya juga tidak mengalami apa-apa, ibunya juga ya tidak, istilahnya nggak mengalami kejadian aneh-aneh lagi, rumahnya juga sudah istilahnya normal kembali lah. Walaupun Mas Rudi tahu bapaknya ini suka mengoleksi barang-barang unik, barang-barang aneh, tapi hanya satu itu tadi yang memang agaknya tidak pas dengan kondisi rumahnya gitu. Jadi itu pengalaman bapaknya Mas Rudi Pak Jack yang dikisahkan lewat Mystery Zone. Iya, apa ya Kang ya? Memang kalau zaman dulu itu segala bentuk barang ya, ini sepertinya itu kayak menyatu gitu loh dengan yang menggunakan atau yang punya gitu. Biasanya begitu. Biasanya kan seperti itu. Apalagi ya barang-barang yang kesenian, jangan gitu. Saya pernah dengar itu, pernah dapat cerita itu gamelan juga seperti itu kan. Ada penunggunya, entah itu penunggu atau apa ya. Yang jelas di luar itu kita tetap harus menjaga tradisi dan harus mengenal lah tradisi-tradisi dan budaya lokal itu sebenarnya tidak lebih buruk daripada budaya-budaya baru yang dari luar. Iya, malah Mas Rudi sempat cerita Pak Jack, sebenarnya ya kesenian Bandengan itu kan dulu salah satu kesenian yang identik dengan ya melatih olah gerak, istilahnya silat atau apa gitu, dan itu katanya dulu itu sebagai kamuflase waktu zaman penjajahan. Jadi supaya warga itu berlatih silat, bela diri dan lain sebagainya, itu biar tidak dicap sebagai kelompok perlawanan, itu mereka memasukkan unsur bahwa itu seolah-olah budaya, seni, tradisi. Jadi ya salah satu upaya untuk mengkamuflase dalam upaya berjuang melawan penjajah waktu itu Pak Jack. Dan yang pasti kita punya banyak budaya dan keunikan yang khas. Oke, Sobat Pemburu Kisah, terima kasih telah menyimak kisah hari ini. Dan jangan lupa untuk like dan tinggalkan komentar di bawah. Serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.